Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih, luar biasa semangatnya hari ini. Oke, selamat berjumpa lagi untuk pertemuan hari ini. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau kita sehat, belajar tuh nyaman ya. Oke. Oke, hari ini kita akan meneruskan materi. Itu materi hari ini itu baterai. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar ini, langkah baik kita berdoa. Silakan Bapak minta tolong dengan Ketua Kelas Bayu Kurniawan untuk memimpin doa. Silakan Bayu. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas. Oke, untuk melanjutkan, Bapak mau mengabsen dulu untuk kehadiran hari ini. Bayu Ferdian, Bayu Kurniawan, Muhammad Maulana. Oke, terima kasih hadir semua untuk hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang baterai. Nah, tapi sebelum itu izinkan Bapak untuk memberi kalian sedikit motivasi. Nih, jadi walaupun kita belajar dalam keadaan panas, kita harus tetap punya semangat. Ya, nantinya itu. Ya, jangan sampai orang tua kita mencarikan uang untuk kita sekolah, tapi kita tidak semangat untuk sekolah. Ya, panas-panas kita di sekolah, masih panas lagi orang tua kita mencari nafkah untuk kita. Oke, nah hari ini materinya adalah baterai 12 volt ya. Itu baterai yang biasanya digunakan pada kendaraan ringan atau mobil. Nah, itu baterainya adalah 12 volt. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama itu adalah menganalisis fungsi baterai dalam sistem kelistrikan kendaraan ringan. Nah, itu tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Terus yang kedua, memahami dan menjelaskan bagian-bagian utama baterai pada kendaraan ringan. Terus yang ketiga adalah melakukan perawatan baterai kendaraan ringan sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi nanti kita akan ada melakukan sesi praktek. Apa yang akan terjadi jika arus atau tegangan pada baterai itu habis atau berkurang? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Arus pada baterai itu berkurang atau habis, apa yang akan terjadi pada kendaraan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ahmad Jalaluddin. Susah hidup. Kendaraan akan susah hidup. Terutama pada pagi hari. Terutama pada pagi hari. Nah, itu ketika kehabisan arus pada baterai. Ada yang lain bisa menambahkan? Silahkan. Sistem kelistrikan bermasalah. Sistem kelistrikan bermasalah. Nah, ya. Sudah ada dua nih. Ya. Ketika baterai yang menjadi sumber utama listrik ya, sumber utamanya kendaraan itu adalah aki atau baterai, maka kelistrikannya akan bermasalah. Susah dihidupkan dan kelistrikan bermasalah. Cukup ya? Nah, itu dua itu sudah mewakili karena aki tadi atau baterai tadi adalah sebagai sumber dari sistem kelistrikan, dia sumber utamanya. Ketika baterai drop, maka kelistrikannya pasti akan bermasalah. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya, ada gambar dari aki atau baterai yang biasanya dipakai pada mobil. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi dari baterai. Bisa kita lihat bersama. Pada mobil, baterai itu menyuplai ke seluruh sistem
kelistrikan. Fungsinya adalah sebagai energi untuk menghidupkan starter. Nah, jadi mobil untuk start awal dia membutuhkan tenaga dari aki. Kalau akinya drop, otomatis tadi seperti dikatakan temannya tadi, pagi itu akan susah dihidupkan. Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, dia menyuplai energi untuk lampu, klakson, dan sistem audio. Yang ketiga, fungsi dari baterai adalah dia menyimpan energi dari alternator saat mesin menyala. Jadi ketika mesin menyala, alternator ini merupakan bagian dari sistem pengisian, ya, atau charging system. Dia mengisi tegangan baterai. Nah, ini adalah bagian-bagian utama dari baterai. Bisa kita lihat pada gambar atau di samping sini ada keterangan. Yang pertama itu adalah baterai case atau wadahnya. Ya, wadahnya. Ada baterai case. Terus ada plat elektroda, ini terdapat di dalam. Itu kalau secara langsung dari luar itu kita nggak bisa ngelihat karena tertutup oleh baterai case. Nah, ini tidak terlihat. Terus ada elektrolit. Elektrolit itu adalah cairannya. Cairan yang ada di dalam baterai ini itu adalah elektrolit. Nah, itu elektrolit di dalam. Itu bisa nanti diperiksa melewati garis upper atau lower. Terus ada terminal. Nah, terminalnya ada dua, terminal positif dan terminal negatif. Oke. Jadi ini sebagai sumber untuk mengalirkan listrik ke sistem kelistrikan. Itu melalui terminal positif dan terminal negatif. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi? Izin bertanya. Nah, silahkan. Jika dalam keadaan darurat air akinya mungkin habis, apa yang harus kita lakukan? Misalnya dalam keadaan darurat. Oke, pertanyaan yang sangat baik ya dari Ananda kita, Aulia. Jika air aki mau habis, ya, keadaan darurat ini berarti di jalan ya, mungkin di jalan. Karena darurat berarti kita tidak membawa elektrolit, ya. Kita tidak punya elektrolit. Karena ini keadaan darurat, kita bisa menggunakan air mineral dulu. Karena darurat, posisinya adalah darurat. Ketika kehabisan, ini habis, ya, darurat. Cuman kalau ini nanti kayak sudah sampai mungkin di bengkel, itu harus segera diganti pakai air elektrolit. Karena kandungannya itu berbeda. Nah, untuk perawatannya, pertama itu kita memeriksa kondisi baterai case. Mungkin pecah, setelah di gambar ya, pecah. Akhirnya apa? Elektrolitnya bocor. Ya, kalau dia pecah. Nah, kalau pecah ini biasanya itu akinya harus diganti. Karena tidak bisa ditambal. Ya. Berikutnya, setelah membersihkan terminal, kita periksa tegangan baterai menggunakan multi tester. Ini multi tester. Nanti, setelah sesi ini kita akan ada praktek. Kita praktekkan gimana sih cara merawat baterai. Kita lanjut. Nah, ini selain dari yang 4 tadi, juga ada nih menghindari penggunaan berlebihan saat mesin mati. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Penggunaan berlebihan saat mesin mati. Apa kira-kira? Silakan. Lampu tidak dimatikan. Lampu tidak dimatikan. Posisi malam misalnya nih, malam ya kan, jalan gelap, mesin mobil mati, tapi lampu kita nyalakan terus. Nah, itu akan menguras daya dari baterai. Kita akan mempraktekkan perawatan baterai. Ada untuk pembagian kelompok. Nah, harap diperhatikan namanya ya, diingat masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok 1
atas nama Raihan Madani, Rama Septian Apani, Bayu Kurniawan, Muhammad Rehan. Kelompok 3, Ahmad Jalaluddin, Aulia Hasanah, Muhammad Maulana, Aldi Firmansyah, dan Ahmad Putra Widianto. Karena kita praktek nih berkaitan dengan keselamatan kerja, harap hati-hati. Ada namanya komponennya adalah elektrolit. Itu sifatnya adalah korosif. Jika terkena tangan, segera tangannya dicuci. Dan tumpahannya harus segera dilap. Ya, agar tidak membahayakan kalian. Dan ketika praktek jangan bercanda. Ya, ikuti prosedurnya sesuai dengan LKPD nanti. Silakan langsung turun ke bawah. Di dekat kalian itu sudah ada masing-masing ada baterai 12 volt ya. Ada multitester, ada kuas, ada sikat, ada lap, dan ada juga amplas ya. Nanti harus dipergunakan. Nah, sekarang silakan perhatikan di LKPD itu kalian ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, ini pertama, nanti Bapak demonstrasikan dulu apa saja sih yang perlu dilakukan. Nah, pertama, kita bersihkan dulu baterai case-nya. Itu menggunakan lap. Kenapa perlu dibersihkan? Agar kita bisa melihat air aki, kondisi air aki berada di bawah lower atau di atas lower. Karena kalau ini kotor, nanti itu tidak terlihat. Nah, jadi harus kita bersihkan dulu. Baru kita periksa air akinya atau elektrolitnya. Posisinya di mana sih? Nah, ini kelihatan ya. Nah, yang lebih jelas di sebelah sini. Nah, air akinya di posisi mana? Nah, kebetulan yang punya Bapak ini air akinya adalah di garis upper. Nah, totalnya ada 6 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika ada salah satu yang kurang, maka yang kurang saja yang kita tambahkan. Berikutnya adalah kita membersihkan terminal. Positif, negatif. Biasanya ada cirinya, tanda plus dan tanda minus. Atau jika cirinya tidak terlihat, itu bisa dilihat dari ukurannya. Positif itu lebih besar, negatif cenderung lebih kecil. Nah, ini kita bisa bersihkan dengan kuas dulu. Ya, dengan kuas. Nah, jika ada kotoran yang susah, itu bisa kita dengan sikat kawat. Ya. Nah, kita sikat terminalnya. Jika masih ada ya yang benar-benar nempel, maka kita bisa menggunakan amplas. Ya. Cuman perlu diingat, mengamplasnya jangan terlalu bersemangat. Nah, setelah terminalnya bersih, nah itu baru kita bisa periksa menggunakan multi tester. Ini sudah kita pelajari di kelas 10. Ya. Nah, jika lupa cara penggunaannya, nanti silakan dilihat di scan barcode di LKPD. Ya. Pertama kita keluarkan dulu. Ini namanya adalah probe. Nah, kita mengingat lagi. Probe positif, probe negatif. Merah positif, hitam negatif. Pastikan selektornya mengarah ke DCV. Nomornya adalah 50. Ya. Pastikan dia mengarah ke DCV. Baru kita lakukan pengukuran.
merah positif, hitam negatif. Sudah cukup? Nah, silakan kalian kerjakan sesuai dari LKPD dibaca, kerjakan berkelompok. Nah, diskusikan nanti temuan-temuan yang kalian temukan ketika praktek. Pastikan dibaca dulu sebelum mengerjakan. Sebelum mengerjakan, baca dulu LKPD-nya. Ya. Langkahnya apa aja sih yang harus kalian kerjakan? Jangan sampai LKPD-nya tidak dibaca. Oh, ternyata ada retak, kalian tuliskan. Berarti ada retak gitu. Nah, bilanya kalau terdapat retak, tinggal kalian tuliskan tindakan apa sih yang perlu dilakukan kalau akinya retak. Kalau bisa jangan melompat-lompat. Ya. Pertama itu adalah memeriksa baterai cache. Jadi periksa dulu betul-betul baterai cache-nya. Jangan mengerjakan. Jika baterai cas aman, itu tindakan yang perlu dilakukan itu ditulis atau ada, Pak? Kalau tidak ada masalah berarti tentu saja tidak perlu tindakan. Karena dia kondisinya aman. Kayak aki, memeriksa level aki kita. Nah, kalau kelebihan itu bisa dikeluarkan. Kalau dia kelebihan. Kenapa? Karena kalau dia kelebihannya banyak, dia nanti akan cepat keluar melalui uap ventilasi. Dan uap itu juga bisa menyebabkan korosi. Nah, jika nanti ada penambahan air aki, tolong hati-hati kena tangan. Ya. Periksa kondisinya. Coba sebelumnya periksa dulu. Lap. Nah, dan ditulis berapa hasil pemeriksaannya. Hati-hati ya. Jika ada tumpahan, langsung dilap agar tidak kena tangan. Nah, jika bingung silahkan bisa lihat di video. Apakah bocor? Bocor, Pak. Berarti kebocoran habisnya ternyata ada kebocoran. Nah, jika bocor berarti tidak memungkinkan untuk diisi dan dipakai. Untuk memeriksa tegangan. Nah, caranya tadi mungkin bisa di-scan itu atau nanti ini lewat DCV. Kalian pakai 50, maka pakai yang 0 sampai 50. Yang tengah-tengah, 0 sampai 50, garisnya yang atas. Ada yang bisa dibantu? Jika kalian pakai 50, indikator yang kalian baca adalah 0, DCV 0 sampai dengan 50, berarti yang tengah angka yang kalian pakai. Dan jarumnya itu pakai garisnya pakai yang ini. Ini satu garis itu satu pol, Pak. Iya, karena pakai yang tengah. Jadi 26 pol lagi ya, ini. Tulislah hasil pemeriksaan kalian dan tuliskan apa sih langkah yang perlu dilakukan.
Oke, karena praktek kita sudah selesai, kita akan kembali ke ruang teori untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari praktek kelompok kalian. Ya. Sebelumnya ada mau ditanyakan dulu? Kita lanjut ke lantai atas untuk ke ruang teori. Oke, silakan. Baik, masih semangat? Masih. Oke, luar biasa. Oke, kita sudah selesai tadi. Kita melakukan praktek ya, secara berkelompok untuk melakukan perawatan baterai. Tadi praktek kita sudah sambil berdiskusi dengan teman satu kelompok. Nah, sekarang mari kita paparkan hasil dari praktek kita pada kawan-kawan yang lain. Nah, silakan maju untuk membacakan hasil pemeriksaannya. Di sini kami menjelaskan dan memberitahukan hasil pengamatan kami. Pertama, hasil pemeriksaan baterai case. Periksa kondisi baterai case yang hasil pemeriksaan kami terjadi kebocoran. Tindakan yang perlu dilakukan adalah mengganti baterai case-nya. Pemeriksaan level air aki, hasil pemeriksaannya habis. Pemeriksaan tegangan baterai menggunakan multimeter, hasil pengukurannya 5 volt. Oke. Tindakan yang perlu dilakukan melakukan pengisian atau penggantian baterai. Kesimpulannya terdapat kebocoran pada case baterai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Kelompok 3 ya. Nah, ternyata di kelompok 3 itu ditemukan kebocoran pada baterai case atau kotak baterainya. Nah, jika ditemukan kebocoran, nah itu maka baterainya sudah tidak bisa dipakai. Nah, karena kalau dilem, itu lemnya nggak akan kuat menahan air elektrolit. Jadi tetap akan lama-kelamaan akan bocor. Nah, jadi mungkin perlu ditambahkan sedikit nanti ya, di mana bocornya, ya. Karena tidak mungkin semua 6 selnya itu bocor. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Silakan maju. Kelompok terakhir, ada temuan apa di kelompok 4? Untuk hasil dari pengamatan kami tentang pengecekan baterai AG. Oke, untuk pengamatan kami untuk pemeriksaan baterai jas, hasil pemeriksaan adalah pemeriksaan baterai jas aman dan tidak ada retak. Tindakan yang perlu dilakukan adalah tidak perlu tindakan. Untuk pemeriksaan level air AG, hasil pemeriksaan adalah level air AG mencapai batas maksimal atau standar menurut SOP. Tindakan yang perlu dilakukan adalah hanya membersihkan untuk melihat level air AG tadi. Untuk refleksi, kita dapat memahami cara pengerawatan baterai. Kita pelajari tentang berdiskusi dan berkelompok, dan tentang pelajari tentang membersihkan ataupun memahami tentang perawatan baterai. Nah, di sini ada soal. Bapak kasih waktu nanti, silakan di scan dari jauh. Bisa di scan nggak nih? Untuk soal, silakan keluarkan HP-nya, di scan barcode-nya. Bisa dibuka? Bisa. Silakan dikerjakan. Waktunya adalah 5 menit. Bisa di scan?
Sudah semua? Oke, terima kasih. Nah, nanti itulah hasil dari pemahaman kalian tentang materi teori untuk hari ini. Pemeriksaan baterai atau perawatan baterai itu sangat perlu dilakukan. Kenapa tadi didapatkan temuan baterai case-nya bocor? Jika dibiarkan, ini lama kelamaan air elektrolit itu akan habis. Untuk terminal, kondisi terminal rata-rata adalah masih dalam keadaan baik. Nah, untuk tegangan ini, tegangan ini tadi menyesuaikan kondisi air aki, ya, kondisi aki itu sendiri. Kalau air akinya habis, nah itu efeknya tegangannya akan turun. Jika dibiarkan dalam keadaan lama, itu akan akinya rusak. Makanya perlu dirawat. Ya, jangan aki dibiarkan begitu saja masih bisa. Oh, masih berfungsi akinya, Pak. Masih starternya masih kuat. Nah, ternyata air akinya sudah di bawah lower. Nah, itu akan menyiksa aki. Nanti lama-lama akinya cepat rusak. Mengganti aki dan merawat aki itu lebih mahal mengganti. Kalau merawat kita perlu membersihkan, menambahkan air aki saja, itu lebih murah dan lebih mudah ketimbang harus beli aki baru. Oke, nah jadi dapat kita tarik kesimpulannya bahwa aki itu baterai itu merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem kelistrikan karena fungsinya tadi sebagai sumber utama arus listrik. Aki itu sumber utamanya. Ya. Untuk menyetater kita perlu aki. Jika tidak ada aki, kita tidak bisa menyetater. Aki sebagai sumber pengapian. Jika tidak ada aki, pengapiannya tidak akan menyala, mesinnya pun nggak akan menyala. Aki sebagai sumber untuk listrik penerangan. Kalau nggak ada aki, penerangannya nggak bisa menyala. Nah, harapannya ini bisa kalian terapkan nanti, entah kendaraan kalian mau mobil ataupun motor. Karena aki pada mobil ataupun motor itu secara prinsip adalah sama. Ya, akinya sama. Nah, mungkin yang jadi perbedaan nanti ada aki kering. Nah, itu tidak perlu kita merawat air akinya atau elektrolitnya. Tapi tetap perlu kita memeriksa baterai case-nya, terminalnya, dan tegangannya. Itu tetap perlu dilakukan. Serta menghindari hal-hal yang seperti ini. Lampu dibiarkan menyala, walaupun akinya jenisnya aki kering. Itu tetap perlu dilakukan perawatan. Baik, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, nanti silakan, nanti ada link untuk mengisi umpan balik pembelajaran hari ini. Nanti silakan diisi setelah pembelajaran. Oke. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya, untuk kita semua. Bapak minta tolong, mohon izin untuk ketua kelas pimpin doa dalam hati. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Terima kasih untuk kalian semua. Nah, semoga pelajaran hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Tidak untuk hari ini, mungkin untuk hari esok. Ya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Silakan untuk mengikuti pelajaran berikutnya.